Welcome to answer your question. Setiap minggu kita jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komentar sekarang. Oke, Mas Sama tolong bikin video modal $1 jadi puluhan juta. Mantap. $1 jadi puluhan juta dari Celestia 26. Oke, kita itu dari dulu nggak pernah jual mimpi ya. Jadi kayak gini kan nggak realistis, jadinya kita selalu bilang yang realistis aja, karena 1 jadi 10 juta mungkin bisa, tapi butuh berapa kali gagal, butuh berapa kali $1. Nah mungkin 100 kali, wah ini agak-agak susah. Apakah bisa juga. Saya lihat aja di foto My Effect Book yang $200 jadi hampir 100 berapa juta, itu mungkin $200 jadi 120 jutaan kalau nggak salah. Lupa aku berapa, pokoknya segitulah. Kalau nggak gitu yang 10 jadi 120, itu juga sama gede. Nah ini $1 jadi puluhan juta, menurut saya kurang realistis. Nah yang mindset seperti ini yang bikin hancur sebenarnya di market. Nah kelihatan influencer ngelihat trading itu gampang ya, jadinya kayak gini. Nanti mungkin mindsetnya dulu dibenerin, income-nya dulu dinaikin, baru bisa trading. Nah atau ikut, kalau udah punya skillnya masuk aja ke sekolahtrading.id. Kita punya pendanaan trading, teman-teman nggak punya modal kita danain, tapi harus bener-bener bisa trading dulu, nanti dievaluasi di sana. Oke, dari Jack Flores, kenapa makin banyak belajar trading malah makin ribet dan makin sering loss? Ya ya karena terlalu banyak yang dipikir, terlalu banyak konfirmasi, terlalu banyak ilmu, terlalu banyak ini harmonic pattern, ini Fibonacci, ini jadi satu malah bingung, malah loss. Kemudian ada yang bilang full margin, ada yang pindah money management, bingung. Jadi orang itu malah jadi bingung malahan. Nah menurut saya cara yang terbaik itu pilih satu metode, pilih satu cara, tekunin aja itu. Jadi serius. Semua trading itu balik lagi ke risk management, balik lagi ke situ. Teman-teman mau nggak pakai stop loss, mau pakai Fibonacci, mau pakai enggak. Tapi kalau misalkan ini ya, contoh modal saya itu di 1 miliar, kayak 100.000 USD atau $1 juta, 1 juta USD. Oke, jadi gini, 1 juta USD, atau kalau teman-teman send contoh nih 1 juta USD. Nah di sini teman-teman pakai lot 0,01. Wis, market mau naik turun konsolidasi terserah, mau pakai strategi apa terserah, mau pakai apalagi averaging terserah. Karena saya pernah kemarin ini, kalau ini saya pakai akun Sen. Jadi kalau akun Sen itu saya pakai modal 10.000 USD 170 juta, itu jadi 1 juta USC. Nah cek aja nanti akun Sen, jadinya segitu. Nah lotnya saya cuma pakai lot 0,1 lot. Wes, ini market mau naik turun konsolidasi nggak ngaruh. Saya pernah sampai floating open posisi sampai 20.000 open posisi karena robot saya nggak jelas. Tetep endingnya tetap salah. Ya udah, dia lanjut terus tetap profit karena resikonya kecil banget. Nah itu loh ya, fokusin ke satu metode tapi fokus ke risk managementnya. Oke, Mas Sama bikin checklist buat momentum candle. Menarik. Checklist untuk momentum candle. Ada banyak momentum candle di candle sekarang. Lihat di XAU sedang sangat-sangat tinggi. ATH 5100 waktu video ini dibikin, ini 5100, lumayan. Nah checklistnya sebenarnya simple. Pertama cek M15. Oke, kita cek M15. Ini time frame sudah masuk ke M15. Oke, kemudian apakah candle body saat ini panjang dibanding candle yang lain? Nah kita lihat apakah candle saat ini lebih panjang dari candle sebelumnya. Enggak, ya wes, itu bukan momentum candle. Contohnya iya, kita contohkan ya. Kayak contoh ya, ini candle kecil tiba-tiba ada candle panjang. Nah inilah katakanlah ini, contohin this. Oke, ini iya benar. Oke, yang ketiga, apakah candle terakhir itu bodinya 80% dari total candle? Maksudnya gini, jadi candlenya kan sepanjang ini, apakah bodinya ini 80%-nya ini kurang ke bawah dikit sebenarnya. Jadi kalau momentum kan harusnya gini. Nah ini 80%, ini 20%, biasanya harus gitu. Ini kurang ke bawah dikit,
baru jadi momentum candle yang bagus. Contoh ini benar-benar ke bawah. Oke, cek cek cek. Yang keempat tinggal entry. Teman-teman bisa entry waktu awal atau tarik aja Fibonacci dari atas ke bawah di 23,6 di sini. 1:1 juga monggo kayak gini. TP di 27%, kemudian SL-nya di 1:1 kayak gini juga bisa. Nah, beres. Ini juga bisa. Atau kalau pengen win rate-nya agak tinggi, di ekor. Ini win rate sangat-sangat tinggi, tapi SL-nya harus lebih lebar. Nah, ini yang bikin nggak menariknya di situ. Oke, SL-nya harus agak lebar, tapi bakalan sering terkena TP daripada SL-nya. Jadi teman-teman bisa, ayo contoh TP banyak 10 kali, 20 kali, kemudian SL 2 kali, itu doang biasanya. Cuma kalau orang yang nggak bisa kontrol emosi, ditahan pasti SL-nya. Itu yang bikin susah di momentum candle. Karena ketika kita kasih TP terus, sekali SL, rasa itu nggak nyaman. Biasanya aku TP terus kok tak biarin aja. Nah, itu yang rasa-rasa nggak bagus itu di situ. Oke, saya pernah profit 400.000, lalu profit 2 juta, tapi akhirnya loss 9 juta, jadi profit 400.000, oke, kemudian profit lagi 2 juta, keren, habis itu loss di 9 juta, jauh banget. Ini berarti nggak bisa ngatur risk management, profitnya nggak dijaga, kemudian lossnya nggak dibatasi, itu. Jadi stop loss di sini gunanya ini. Stop loss ini ada 2, stop loss yang ditaruh waktu kita entry atau manual aja. Ketika kita rugi segitu saya close aja. Itu juga bisa. Sama-sama bagus. Yang penting tadi risk manajemennya teman-teman itu harus atur. Risk management di sini. Oke, modal saya $1.000. Kalau saya rugi $1, saya close lah. Itu namanya risk management. Nah, risk management 1%, berarti kalau $1.000 saya rugi $10, saya close. Entah itu pakai manual, entah itu pakai otomatis, terserah. Yang penting punya risk management yang bagus. Kalau enggak, habis modalnya. Mas, trik psikologi dong, di demo akun pede banget, tapi di akun real malah ragu dan sering SL. Karena di akun demo nggak ada emosionalnya, nggak masuk di situ. Kalau buat saya, akun demo ini cuma buat ngetes fitur di MetaTrader. Jadi buat akun demo ini buat ngetes sebenarnya. Kalau mau ngetes beneran itu bisa pakai akun send, jadi modal kecil dulu sebelum masuk real yang benar-benar. Nah, nanti emosinya kan dapat di situ. Ketika akun realnya kok ragu, berarti di sini emang keraguan di sini butuh namanya quantity of trade. Jadi quantity di sini banyak entry, banyak analisa, itu butuh. Berarti ini butuh modal, Bang. Iya, trading itu butuh modal. Nah, kalau di demo akun mungkin kita bisa testing strategi dulu, tapi untuk realnya harus real market, nggak bisa. Bisa pakai akun send dulu, nggak apa-apa, modal kecil dulu, tapi harus real, karena rasa kehilangan uangnya biar ada. Nah, nanti ketika udah banyak sekali trading, nah ini keraguan ini biasanya agak-agak hilang atau memudar biasanya. Oke, thank you.